Tahukah kamu berapa jumlah penduduk Indonesia? Dan bagaimana persebaran dan komposisi penduduk Indonesia? Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang jumlah penduduk Indonesia. Dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan tentang persebaran penduduk di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian dapat menjelaskan komposisi penduduk di Indonesia. Apa itu dinamika penduduk? Penduduk merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Penduduk bersifat dinamis, artinya senantiasa berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi zaman. Perubahan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang. Perubahan inilah yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Dan berapa jumlah penduduk di Indonesia? Jumlah penduduk Indonesia. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat, wilayah, pulau, negara, dan sebagainya, dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat itu. Menurut UUD 1945, Bab 10 Pasal 26, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 bulan termasuk penduduk Indonesia. Adapun penduduk Indonesia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah warga negara Indonesia atau disingkat dengan WNI yang tinggal dan menetap di Indonesia. Selanjutnya adalah warga negara asing atau WNA yang menetap untuk sementara waktu. Kemudian ada warga negara asing yang berganti menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan data Worldometers tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta jiwa. Bisa kita lihat pada tabel, Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Di atas Indonesia ada Amerika Serikat, India, dan Cina. Jumlah penduduk dapat diketahui dengan cara sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Indonesia melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sensus de jure, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kemudian adalah sensus de facto, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk yang pada waktu sensus berada di wilayah tersebut. Sebenarnya, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia yang ada merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dampak sosial ekonomi dari besarnya jumlah penduduk Indonesia adalah yang pertama, meningkatnya kebutuhan manusia akan fasilitas sosial, dan yang kedua adalah meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja. Yang ketiga adalah meningkatnya angka pengangguran bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Dan yang keempat adalah meningkatnya angka kriminalitas. Lalu, bagaimana persebaran penduduk di Indonesia? Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar,
namun tidak diikuti persebaran penduduk yang merata di tiap daerah. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan kepadatan penduduknya sekitar 945 jiwa per kilometer persegi. Namun sebaliknya, di Pulau Papua, penduduknya masih sangat sedikit dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Adapun kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu. Peta persebaran penduduk Indonesia. Berikut ini kita bisa melihat peta persebaran penduduk Indonesia. Jika dilihat, Pulau Jawa adalah pulau di Indonesia yang menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan jumlah 149 juta jiwa atau 57,12% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia menghuni Pulau Jawa. Tingginya tingkat migrasi ke Pulau Jawa didorong oleh kondisi geografis, fisik, sosial daerah asal yang dianggap kurang mendukung kehidupan. Apalagi sejak dahulu, Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi ke Pulau Jawa menyebabkan pulau ini lebih maju dan banyak menarik penduduk pulau lain. Oleh karena itu, pembangunan di pulau-pulau lain harus ditingkatkan agar pemerataan tercapai dan penduduknya tidak terus tertarik ke Pulau Jawa. Dan bagaimana komposisi penduduk Indonesia? Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. 1. Komposisi penduduk menurut usia adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu. Misalnya, usia 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, dan seterusnya. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0-14 tahun itu adalah usia belum produktif. Usia 15-64 tahun termasuk ke dalam usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun adalah usia tidak produktif. Komposisi penduduk menurut usia dapat digunakan untuk menentukan rasio ketergantungan atau dependency ratio. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Dengan rumus, dependency ratio sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Adapun rasio ketergantungan penduduk Indonesia termasuk tinggi. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung rasio perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Sex ratio adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Dengan rumus, sex ratio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Komposisi penduduk Indonesia menurut usia dan jenis kelamin dapat kita lihat pada piramida penduduk berikut. Dilihat dari piramida penduduk tersebut, Indonesia mendapat bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif. Bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, di mana proporsi usia kerja atau produktif lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja atau non-produktif. Hal ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa ke depan. Sebaliknya, jika tidak,
malah akan menjadi beban. Untuk itu, pemerintah berperan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.